Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Haji Din Wahid MA berkunjung ke Pondok Modern Tazaka Selasa 5 Agustus 2025. Kunjungan beliau dan rombongan dalam rangka menjajaki peluang kerjasama kelembagaan antara UIN Jakarta dengan pesantren-pesantren di Indonesia, baik Salafiyah, Asriyah maupun Muhammadiyah. Beliau tiba di Tazaka menjelang waktu zuhur dan disambut langsung oleh pimpinan Pondok Modern Tazaka, Kiai Haji Anang Rizza Masyadi MA PhD, didampingi oleh Kiai Haji Muhammad Bisri SHI MSI, serta para kepala departemen. Selesai makan siang dan ramah tamah di Taman Cordova, dilangsungkan rapat intensif dan diskusi tentang program dan skema kerjasama antara kedua pihak di kantor pimpinan. Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah tokoh pesantren seperti Kiai Haji Dr. Muhammad Tata Taufik MAG, Presiden P2I, dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kuningan, Kiai Haji Sabto Suhindro SAG MPD, pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Manar, Pemalang, Kiai Haji Suprapto STHI MPI, pengasuh PP MTA Karanganyar, serta kepala-kepala Departemen Tazaka dan utusan dari Pondok Pesantren Darul Amanah Kendal. Membuka diskusi siang itu, Kiai Tata Taufik selaku Presiden Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia P2I menyampaikan bahwa pesantren-pesantren di Indonesia berusaha untuk memberikan perhatian kepada para alumninya dengan membuka pintu studi di beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pesantren saat ini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Maka, perguruan tinggi negeri khususnya sebisa mungkin memberikan beasiswa ataupun kuota khusus bagi alumni pesantren. Dan kami akan memulai kerjasama itu dengan UIN Jakarta, paparnya. Menjawab apa yang dikemukakan Kiai Tata, Dr. Din Wahid menyampaikan bahwa UIN Jakarta sangat terbuka dengan inisiatif para kiai dalam membuka sinergi antara pesantren dan perguruan tinggi. Ia pun bercerita bahwa saat ini banyak alumni pesantren yang mendapatkan beasiswa di UIN melalui kolaborasi dengan CSR perusahaan milik negara dan perbankan nasional. Dr. Din bahkan menegaskan bahwa karakter alumni pesantren yang kuat, santun, dan tekun dalam belajar menjadi daya tarik tersendiri bagi institusi seperti UIN. Akhlak dan daya juang mereka dalam studi di perguruan tinggi, anak-anak dari pesantren memang beda. Maka, ide ini adalah gagasan bagus untuk kemajuan masyarakat dan umat, ujarnya. Ia juga menyebut bahwa ketika Fakultas Kedokteran UIN Jakarta dibuka, dekan bahkan meminta agar 25% kuota mahasiswa berasal dari alumni pesantren. Karena mereka tidak hanya memiliki kualitas akademik, tetapi juga kepribadian yang unggul. Dan andai belum bisa bersaing, fakultas bahkan saat itu siap mengadakan matrikulasi dan menjalin kerjasama dengan Kemenak RI untuk membantu pembiayaannya, jelasnya. Sementara itu, Kiai Anang yang merupakan Wakil Presiden P2I dan Sekjen FPAG menjelaskan bahwa banyak skema yang bisa dilakukan dalam kerjasama antara UIN Jakarta dengan pesantren-pesantren. Tetapi, bahwa tujuan utamanya adalah dalam rangka percepatan SDM pesantren. Sebagai gambaran, bahwa pola kerjasama yang bisa dikembangkan adalah seperti pemberian beasiswa kader dan alumni pesantren, penelitian dosen yang berbasis isu pesantren, pelaksanaan KKN dan PPL dari berbagai fakultas UIN Jakarta di lingkungan pesantren, hingga kolaborasi jurnal akademik yang dapat memperkuat peran intelektual pesantren di ruang publik, terang Kiai Anang. Diskusi, Dr. Din Wahid yang pernah menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag Belanda menyampaikan kesiapannya untuk membantu menjembatani kerjasama antara pesantren dan lembaga pendidikan tinggi di Eropa, khususnya di Belanda. Harapannya, supaya alumni pesantren bisa melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi ternama di dunia. Acara kunjungan kemudian ditutup dengan makan malam dan diskusi santai bersama para pimpinan pondok. Dia juga menyempatkan diri berkeliling melihat langsung suasana dan fasilitas Tazaka. Kunjungan ini menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam memperkuat jaringan keilmuan dan pengembangan SDM pesantren menuju jenjang akademik yang lebih tinggi dan berpengaruh.